Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa selalu merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 7 September tahun 1940, meninggal di Jakarta, tanggal 30 Desember tahun 2009 pada umur 69 tahun. Adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Selain sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur juga adalah ulama besar dan juga seorang waliullah. Sebagai seorang wali, pastinya beriring dengan karomah. Berikut akan dikisahkan beberapa kisah karomah Gus Dur yang dikutip dari berbagai sumber. Berikut kisahnya. Kisah karomah pertama, pada pertengahan 1999, kelompok Forum Demokrasi, Fordem, mengadakan rapat untuk mengganti Gus Dur, yang saat itu memimpin Fordem. Anggota Fordem mengeluh karena Gus Dur dianggap lupa dengan Fordem dan lebih mementingkan partainya. Akan tetapi sebelum diminta mundur, Gus Dur terlebih dahulu menyatakan mundur karena telah mendapat isyarat akan hal itu. Gus Dur pun berkata, lagi pula, kemarin saya didatangi Mbah Hashim yang memberitahu bahwa bulan Oktober ini saya akan jadi presiden. Jadi saya tidak bisa terus di Fordem. Ungkapannya ini sempat mengundang tawa yang mendengarnya. Meski ada yang menganggap serius ungkapan Gus Dur ini, namun tak sedikit pula yang menganggap ini sudah tidak normal. Terlebih lagi, pada waktu itu nama Gus Dur belum muncul sebagai calon presiden yang signifikan. Bahkan partai yang nantinya akan mengusungnya belum lahir. Tapi hal yang diungkapnya itu terbukti pada bulan Oktober tahun 1999, Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Kisah karomah kedua. Kisah berikut dikutip dari nubangil.or.id. Disebutkan bahwa Mbak Anang atau Kiai Haji Anang Faisal berkata, ketika itu saya mendampingi Gus Dur dalam sebuah acara di Sumeneb. Ketika selesai acara, saya berjalan di samping Gus Dur ketika hendak menuju mobil. Di tengah kerumunan banser yang mengawal dan kerumunan orang yang hendak bersalaman kepada Gus Dur itu, tiba-tiba Gus Dur berkata setengah membisik kepada saya, "Tolong beri jalan, ada wanita mau bersalaman dengan saya." Seketika di tengah kerumunan itu ada wanita parubaya mendekat. Wanita itu berpakaian hitam ala Jawa dan memakai konde. Mbak Anang melanjutkan lagi, saya pun menyuruh banser untuk memberi jalan bagi wanita itu. Ketika wanita itu berada di hadapan Gus Dur, kontan Gus Dur menunduk dan bersalaman kepada wanita itu. Setelah bersalaman, wanita itu pun menghilang di tengah kerumunan. Selepas itu, di mobil, Gus Dur berkata kepada saya, "Gus Anang, sampean tahu siapa wanita yang saya sungkemi tadi?" Wanita itu adalah ibunya Joko Tingkir. Saya tidak sempat sowan kepada beliau, maka beliau mendatangi saya ke sini. Kisah karomah ketiga, dikutip dari islam.nu.or.id. Kiai Haji Abdul Moqsid Ghazali atau Kiai Moqsid yang juga dikenal dekat dengan Gus Dur saat masih hidup menuturkan, dahulu Gus Dur ditawari umur 90 tahun oleh malaikat. Buat apa sih umur panjang-panjang, yang sedang sajalah 69 tahun. Akhirnya benar Gus Dur wafat pada usia tersebut, ungkap Kiai Moqsid saat mengisi forum ilmiah tentang moderasi Islam di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Kisah karomah keempat. Kisah berikut dituturkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA atau sering dikenal Said Akil Siroj. Pada waktu itu beliau bersama Gus Dur di Madinah Al-Munawwaroh. Setelah berziarah, beliau berdoa di Raudah. Malamnya Gus Dur mengajak Kiai Akil jalan-jalan ke masjid untuk mencari seorang wali. Setelah muter-muter di masjid, Kiai Akil ketemu sama orang yang pakai surban tinggi, sedang mengajar santrinya yang banyak. Kiai Akil berkata ke Gus Dur, "Apa ini wali Gus?" tanyanya. "Bukan," kata Gus Dur. Mereka pun mencari lagi. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan orang yang memakai surban dengan jidat hitam. Gus Dur berkata, "Bukan ini." Pencarian pun dilanjutkan, kemudian akhirnya Gus Dur menghentikan langkah di dekat orang yang pakai surban kecil biasa, duduk di atas sajadah. Barulah kemudian Gus Dur berkata, "Ini adalah wali."
Kemudian Kiai Akil memperkenalkan diri dan tentu juga memperkenalkan Gus Dur pada wali tersebut dalam bahasa Arab. Syekh, kini saya perkenalkan, namanya Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam terbesar di Asia. Disebutkan bahwa tujuan dari mencari wali ini adalah ingin didoakan oleh seorang wali. Akhirnya wali ini berdoa untuk Gus Dur, semoga diridhoi, diampuni, hidupnya sukses. Setelah itu wali tersebut pergi sambil menyeret sajadahnya dan mengatakan, "Dosa apa saya, sampai-sampai makom, kedudukan saya diketahui oleh orang." Dalam sebuah atsar, perkataan ulama-ulama menyatakan bahwa yang mengetahui kedudukan seorang wali adalah sesama wali itu sendiri. Kisah karomah kelima. Kisah kelima ini dikutip dari muslimmoderate.net. Disebutkan bahwa semasa menjadi Presiden Indonesia, Gus Dur sangat rajin menjalin silaturahmi dengan pemimpin negara lain, satu kebiasaan baik yang telah dikembangkan sejak sebelum ia menjadi presiden kepada masyarakat. Salah satu lawatan pentingnya adalah ke India di awal Februari tahun 2000, setelah perjalanan panjang dari Eropa. Di negeri yang dialiri Sungai Gangga ini, Gus Dur bertemu dengan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee dan Sonia Gandhi dan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru. Perjalanan panjang keliling Eropa dan pulangnya melewati India dan dilanjutkan ke Korea Selatan ini menggunakan pesawat kepresidenan yang tentu saja memiliki standar keamanan dan pelayanan yang terbaik untuk orang paling penting di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, ketika pesawat udara mendekati New Delhi, terdapat awan yang sangat gelap yang menutupi bandar udara, sehingga tidak mungkin untuk mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi New Delhi, sehingga direncanakan mendarat di bandara lain terdekat sebagai alternatif. Bagi seorang presiden dengan jadwal yang sudah diatur secara ketat karena terbatasnya waktu, kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan menjadi berantakan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, tiba-tiba terjadi sebuah fenomena alam yang sangat ajaib. Tiba-tiba saja langit terbuka dan sehingga pesawat bisa melewati awan dan begitu bisa mendarat, langit kembali tertutup awan hitam kembali. Kisah ini disampaikan oleh pilot pesawat kepresidenan yang sedang bertugas kepada adik Gus Dur, Umar Wahid, yang merasa takjub dengan kejadian tersebut. Ini kebetulan atau tidak, tapi pilot tersebut mengatakan dalam karirnya sebagai pilot, ia tidak pernah mengalami kondisi seperti itu, katanya. Sebagai pilot kepresidenan, tentu saja telah dipilih orang dengan jam terbang tinggi dan kemampuan terbaik. Kondisi seperti itu merupakan fenomena alam aneh yang baginya juga luar biasa dan tak terlupakan. Kisah karomah ke-6. Kisah ke-6 ini dikutip dari sahabatgusdur.blogspot.com. Disebutkan bahwa pada sekitar tahun 1994, kala itu Gus Dur sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara yang pada masa itu dipimpin oleh adik kandungnya, Umar Wahid. Gus Dur sedang terbaring di kamar dengan dijaga oleh dua orang banser, seorang banser tampaknya bertindak sebagai komandan. Bila malam hari, kedua banser ini berjaga bergiliran, salah satu tidur dan seorang lainnya terjaga. Hingga pada suatu ketika, seorang yang bertindak sebagai komandan berkata pada temannya, "Saya keluar sebentar, tolong jaga Pak Kiai dengan baik. Tidak lama, saya segera kembali." Dia pun segera berlalu. "Siap," jawab sang banser dengan bersemangat. Sepeninggal temannya, dia pun segera masuk ke kamar perawatan dan duduk di sebelah Gus Dur yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Tidak berapa lama, Gus Dur terbangun dari tidurnya dan mengajaknya keluar mencari udara segar. Dengan tertatih Gus Dur mengajaknya berziarah ke makam Habib Hussein Al-Haddad di dekat pintu pelabuhan Indonesia, Pelindo. Letak makam tersebut hanya berjarak sekitar 400 meter di seberang jalan raya pelabuhan di depan Rumah Sakit Koja. Sang banser pun dengan setia mengikuti Gus Dur yang berjalan tertatih-tatih. Seusai berziarah dan memanjatkan doa, sang banser pun mengiringkan Gus Dur untuk kembali ke kamarnya. Setelah Gus Dur kembali beristirahat dan tidur, dia pun keluar ruangan. Namun alangkah kagetnya ketika dia keluar ruangan. Dia mendapati temannya yang tadi keluar sedang menunggunya dengan muka masam, laksana komandan yang menunggu laporan kekalahan dari bawahannya. Dengan menghardik, sang banser yang berlaku sebagai komandan ini berkata, "Dari mana saja kamu, disuruh jaga kok malah keluyuran seenaknya?" Dengan gelagapan sang banser menjawab, "Siap dan dari mengantar Pak Kiai berziarah."
Jangan buat alasan yang aneh-aneh. Saya hanya pergi sebentar, lalu kembali. Dari tadi saya lihat Pak Kiai tidur di dalam. Sementara kamu tidak ada, mereka pun kemudian saling berdebat dan bersitegang tentang penglihatan dan pengalamannya masing-masing. Cerita ini adalah cerita nyata yang dialami oleh teman-teman Banser di Jakarta Utara, tutur Kiai Haji Miftahul Falah, salah seorang tokoh NU Jakarta Utara. Suatu ketika, Gus Dur menjelaskan bahwa Jakarta mempunyai 3 paku bumi yang selalu menjaga. 3 paku bumi itu adalah para wali Allah, termasuk pemimpinnya para wali dan orang-orang saleh. Bersyukur kepada Allah adanya mereka di kota ini, terasa aman dan jauhnya segala mara bahaya. Siapa saja mereka, Gus? Tanya seseorang. Ketiganya adalah, pertama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Alaidrus luar batang dengan kekeramatannya yang luar biasa. Kedua, Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi dengan kitab-kitabnya. Ketiga, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dengan dakwahnya, tegas Gus Dur. Di masa mereka, hidup dekat mereka terasa sangat bahagia. Beruntunglah kalian ahli Jakarta, lanjut Gus Dur. Sore tadi mujalasah dengan Kiai Haji Nurholis, pengasuh Ponpes At-Taqi, Jepara, sambil melepas lelah setelah ziarah di Makbaroh Bunyai Halimah, adik Mbah Maimun Zubair. Beliau bercerita tentang banyak hal, diantaranya tentang karomah dan kedermawanan Gus Dur. Salah satu yang diceritakan beliau adalah ketika beliau sowan Gus Dur, tiba-tiba ada orang Cina, keturunan, datang dengan anaknya yang hiperaktif. Apapun yang ada di depannya ditendang, dilempar. Dengan malu-malu orang Cina ini bilang ke Gus Dur, "Maafkan anak saya Gus, ia memiliki kelainan." "Itu bukan kelainan, tapi kecerdasannya anakmu itu di atas rata-rata. Sebaiknya anakmu disekolahkan di Amerika, di sana ada sekolahan yang khusus menampung anak-anak dengan IQ tinggi." Gus Dur malah menimpali begitu. Setelah dirasa cukup, Cina itu berpamitan dan memberikan segepok uang dalam kantong, warna coklat. Selang beberapa saat datang seorang kiai sowan Gus Dur dan bercerita kalau ia sedang membangun pondok pesantren. Tanpa basa-basi, Gus Dur langsung mengambil uang segepok yang ada dalam kantong coklat di sebelah beliau dan diberikan semuanya kepada kiai tadi. Suatu ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, diajak oleh Profesor Dr. Said Akyal Al-Munawar ke makam kakeknya di Palembang. Sampai di komplek makam, sengaja Said Akyal Al-Munawar tidak menunjukkan makam kakeknya kepada Gus Dur. Beliau kepingin ngetes, apakah benar Gus Dur itu wali apa bukan. Tanpa tanya sana-sini, Gus Dur langsung nyelonong menuju ke makam kakek Said Akyal Al-Munawar, padahal Gus Dur belum pernah ke situ dan matanya tidak bisa melihat. "Loh Gus, Anda kok tahu makam kakek saya?" tanya Said Akyal Al-Munawar heran. "Tahulah, tadi kakekmu, jibmu, telah menyambutku dan bilang, itu makamku Gus." 8 tahun saya dekat dengan Gus Dur. Saya punya rekaman 95 menit dengan Gus Dur, dan itu tidak dimiliki oleh yang lain. Saat itu tiba-tiba Gus Dur minta dibawakan tim media saya. Gus Dur hanya memakai celana pendek sambil tiduran di ruang tamu, minta direkam. "Pas sudah siap," kata saya. "Ya sudah," jawab Gus Dur. "Mohon Bapak pakai sarung," protesku karena tak pantaslah Gus Dur sebagai narasumber hanya memakai celana pendek. Kata Gus Dur, "Loh, kan sumber utamanya Anda yang harus rapi, saya hanya mendampingi." Akhirnya saya minta Mas Munif, menantunya Mbah Abdul Jalil Mustaqim, untuk mengambilkan sarung. Lalu sarung itu diberikan ke Gus Dur dan hanya ditutupkan di atas celana. 90 menit tiba-tiba Gus Dur cerita soal kuliah dan belajar beliau. Gus Dur hafal Al-Quran beserta tafsirnya. Gus Dur itu sosok pendendam yang baik. "Dulu pernah saya di pesawat bersama Gus Dur, saya izin, mohon maaf, Nurholis Majid mau ke rumah saya di Jatiwangi. Iya, dia mau jadi presiden." "Tapi nggak mungkin," jawab Gus Dur. "Tapi Cak Nur bilang Pak," kata saya. "Apa sih yang salah dengan saya?
Gus Dur itu baca 1 ayat 2 ayat, tapi terkenal dan diakui jadi wali. Tapi saya padahal sudah menyebutkan ayat, surat, tafsir dan referensinya masih saja disalahpahami, kata Cak Nur yang saya tirukan. Gus Dur hanya diam, sama sekali tidak bertanya kepada saya. Hingga kemudian saat Gus Dur bertemu saya di kediaman Tuan Guru Turmudzi Lombok NTB, beliau tiba-tiba ceramah dengan membaca 10 ayat yang panjang-panjang sekaligus menyebutkan ayat serta suratnya. Juga tiba-tiba Gus Dur membaca kasidah-kasidah dan puisi-puisi lama, berbahasa Arab, yang sangat panjang, beserta keterangannya lengkap. Waktu itu saya tidak tahu ada apa dengan Gus Dur yang tiba-tiba seperti itu. Pas waktu pulang, saat di pesawat Gus Dur tiba-tiba memegang tangan saya dan berkata, "Anda dengerin ceramah saya di Lombok?" "Dengar Pak," jawabku. "Catat, saya lebih hebat dari Cak Nur," terang Gus Dur. Waktu itulah saya baru sadar saat di pesawat sebelumnya beliau hanya diam ternyata karena tidak terima dengan perkataan Nurholis Majid yang saya sampaikan ke beliau. Gus Dur benar-benar sosok pendendam yang baik. Habib Munzir Al-Musawa. Kebenaran ucapan Gus Dur tentang usia Habib Munzir Al-Musawa. Saya belajar dari Gus Dur juga bahwa jadi manusia itu sangat berat. Saya teringat dan waktu itu saya baru sadar, ternyata sholatnya Gus Dur itu setelah wudhu kemudian duduk menghadap kiblat. Beliau juga melanggengkan wirid Ratibul Haddad menjelang akhir hayatnya. Saya juga teringat saat Gus Dur dicium tangannya oleh Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Waktu itu saya dan Gus Dur sedang di bandara, tiba-tiba Habib Munzir Al-Musawa yang hendak dakwah ke Papua menghampiri dan menciumi tangan Gus Dur seraya bersimpuh di hadapan Gus Dur. Lalu saya tanya, "Ada apa Bib?" "Kalau wali ya Gus Dur Kang Maman," jawab Habib Munzir. Tiba-tiba Gus Dur bertanya kepada saya, "Itu siapa?" "Habib Munzir Pak," jawab saya. "Kalau ingin tahu wali yang muda ya Habib Munzir, tapi usianya tidak panjang," kata Gus Dur kemudian. Gus Dur sudah menyebut Habib Munzir Al-Musawa akan meninggal dunia dalam usia yang sangat muda. Ternyata ucapan Gus Dur terbukti kebenarannya, Habib Munzir Al-Musawa meninggal dunia di usia sangat muda, 40 tahun. Gus Dur membagi-bagi bisyaroknya sebesar 50 juta kepada para kiai. Gus Dur terkadang kalau marah itu menarik. Tiba-tiba saya disuruh bacain surat kabar, ada beberapa kiai yang menolak Gus Dur. Kemudian Gus Dur berkata, "Apa salah saya ya Kang Maman? Padahal saya tidak pernah berbuat salah kepada kiai-kiai itu. Dalam masalah uang, saya pernah ceramah bareng Gus Dur. Waktu itu Gus Dur dapat amplop 50 juta, saya 5 juta. Ternyata punya saya yang 5 juta itu pun diminta Gus Dur, sini yang 5 juta Kang Maman. Lalu tiba-tiba oleh Gus Dur uang itu dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian, dan dimasukkan ke dalam amplop. Gus Dur kemudian meminta saya untuk menuliskan satu persatu nama-nama kiai di amplop itu sesuai yang diucapkan Gus Dur, Kiai Anu dari Kalimantan, Kiai Anu dari Sulawesi, Kiai Anu dari perbatasan Sulawesi, dan seterusnya. Jadi Gus Dur tidak pernah punya dompet dan uang pun kadang-kadang selalu habis untuk dibagi-bagikan. Makanya sampai sekarang makam yang paling ramai dikunjungi orang Indonesia adalah makamnya Gus Dur. Gus Dur itu manusia yang mampu memanusiakan manusia. Indonesia akan dilanda keguncangan sampai tahun 2030-an. Kenapa sewaktu muktamar di Solo saya diusir pakai anjing? Gerutu Gus Dur tidak terima. Tapi saat turun ke bawah di Bandara Adi Sucipto, ada wartawan yang bertanya, "Gus, itu ada beberapa kiai yang menolak Anda." Cara bertahan Gus Dur menarik. Gus Dur tiba-tiba tersenyum dan menjawab, "Ah, kata siapa? Itu yang bilang paling tukang becak pakai sorban." Gus Dur mengijazahkan kepada saya di detik-detik terakhirnya, tanggal 7 Desember 2009, ayat kursi. Di kalimat wala yauduhu dan seterusnya, dibaca 7 kali. Saya tanya, "Untuk apa Pak?" "Untuk penjagaan saja. Indonesia akan mengalami masa-masa sulit, gonjang-ganjing, sampai tahun 2030-an, jawab Gus Dur. Disampaikan oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq, pengasuh Pondok Pesantren Al-Misan Jatiwangi Majalengka dan Ketua Umum Beldenu.
Kisah kecerdasan Gus Dur sudah masyhur sejak masa mudanya. Kecerdasan Gus Dur seringkali dipahami tidak lazim, sehingga membuat banyak orang penasaran. Termasuk para wartawan yang tetap ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri tentang sosok Gus Dur. Kalau belum menyaksikan langsung, mereka masih belum yakin dengan berita langit yang seolah membesar-besarkan seorang Gus Dur. Terkait penasaran para wartawan ini, almarhum Arswendo Atmowiloto, seorang budayawan yang dikenal sangat dekat dengan Gus Dur, mengisahkan cerita yang unik. Saat itu, Gus Dur banyak diperbincangkan di kalangan wartawan majalah Zaman. Sebuah majalah mingguan yang diterbitkan oleh grup Tempo di era 1980-an. Ketika itu Tempo sedang berada di masa keemasannya. Dan kebetulan Ibu Sinta Nuriyah menjadi salah satu anggota redaktur majalah itu. Karena pekerjaan istrinya itu, maka Gus Dur mempunyai satu kesibukan baru, yaitu mengantar kerja istrinya di pagi hari dan menjemputnya ketika pulang kerja di sore harinya. Keunikan Gus Dur yang menjadi gunjingan para wartawan itu konon tentang kemampuan Gus Dur yang jika menulis, beliau tanpa membawa sumber tulisannya sebagai referensi. Dan bahkan beliau bisa tetap menulis walaupun di sampingnya ada orang yang sedang mengajaknya bicara. Dan anehnya ketika tulisan itu selesai dengan disertakan catatan kaki di bawahnya sebagai referensi, lalu ketika ditelusuri ternyata semua catatan kaki itu sesuai dengan sumber aslinya. Lalu muncullah ide nyeleneh di kalangan wartawan, mereka hendak ngerjain Gus Dur dengan cara mereka akan ramai-ramai menanyai Gus Dur pada saat beliau sedang menulis. Tujuannya ingin tahu apa benar Gus Dur itu jika sedang menulis tak akan terganggu meskipun beliau diajak bicara. Mereka hafal dengan kebiasaan Gus Dur yang selalu datang lebih awal ketika menjemput Ibu Nuriyah dan beliau akan menulis sambil menunggu Ibu Nuriyah selesai kerja. Pada suatu petang, datanglah Gus Dur ingin menjemput Ibu Nuriyah dengan memakai Vespa antiknya. Sesampainya di kantor, sekitar jam 16, karena sang istri belum selesai kerja, maka untuk mengisi waktu seperti biasa Gus Dur pun lalu menulis dengan memakai mesin ketik yang ada. Yang mana tulisan itu nantinya akan dijadikan sebuah rubrik di salah satu kolom majalah Zaman. Menurut Arswendo, Gus Dur itu bisa menulis tentang apa saja. Kadang tentang politik, kebudayaan dunia, olahraga, atau tentang diskusi seputar agama. Dan pengetahuan dalam banyak hal inilah yang mendorong para wartawan ingin belajar banyak dari Gus Dur sekaligus ingin ngerjain Gus Dur juga. Melihat Gus Dur yang tengah asyik menulis, mereka lalu datang dengan mengerumuni beliau. Setelah mengucapkan salam ke Gus Dur, satu persatu mereka mulai bertanya tentang apa saja. Ada yang bertanya tentang politik, olahraga, kebudayaan, atau juga tentang agama. Dan Gus Dur menjawab semua pertanyaan itu sambil tersenyum dan sesekali tertawa. Saking asyiknya para wartawan itu bertanya, mereka tak sadar bahwa sebenarnya Gus Dur itu sudah merampungkan tulisannya. Dan saat Ibu Nuriyah keluar kantor lalu menghampiri Gus Dur, lalu beliau berkata pada para wartawan yang sedari tadi mengerumuninya, "Ini Mas tolong kasihkan ke redaksi, lumayan buat nambah-nambah halaman." Saat itulah para wartawan itu kaget dan menggumam. "Loh kok sudah selesai, kok bisa yang nulis sambil ngobrol?" Gus Dur pun berdiri bersiap untuk pulang. Namun belum sempat Gus Dur menghidupkan Vespa antiknya, ada wartawan yang mungkin karena tak bisa menahan rasa penasarannya, dia mendatangi Gus Dur lagi sambil bertanya, "Gus, tadi jenengan itu kapan berhenti nulisnya?" Lalu dijawab Gus Dur sambil terkekeh, "Sampean aja yang hendak melihat." Wartawan itu melongo, tertegun tak mengerti. Dan Gus Dur pun segera berlalu untuk menggandeng pulang sang istri tercinta. Itulah sosok Gus Dur. Kecerdasannya membuat para wartawan itu takjub. Bahkan para wartawan itu sendiri sampai kelupaan mengamati gerak-gerik Gus Dur yang sedang mereka kerjai. Tapi yaitu, Gus Dur tetaplah seorang Gus Dur. Seserius apapun itu, akhirnya tetap menjadi humor yang menyegarkan orang-orang di sekitarnya.
Memang Gus Dur itu sosok yang selalu membuat orang lain bahagia. Dikisahkan dalam sebuah lawatan ke Baghdad, Irak, Gus Dur yang memiliki kegemaran berkunjung ke makam-makam ulama dan waliullah, juga berkunjung ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam keadaan antara sadar dan tertidur, Gus Dur didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Tuan Syekh mentalkin atau membayat Gus Dur. Dalam tarekat, talqin bukan sekedar pembelajaran zikir, tetapi juga merupakan pengakuan seseorang sebagai murid tarekat dari tarekat yang dianut pentalqin. Dengan demikian, pada talqin zikir yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Gus Dur telah resmi menjadi pengikut tarekatnya. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur berkesempatan untuk silaturahim ke Syekh Shohibul Wafatajul Arifin yang akrab dipanggil Abah Anom, mursid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, Tasikmalaya. Gus Dur minta untuk ditalkin oleh Abah Anom, tetapi Abah Anom mengatakan bahwa Gus Dur tidak perlu ditalkin lagi, karena sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita ini populer di kalangan murid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, baik yang langsung menyaksikan peristiwa ini ataupun tidak. Demikianlah Gus Dur, sosok yang telah mengetahui bahwa seorang muslim haruslah bertarekat, menempuh suluk dengan berguru kepada guru-guru rohani, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Terlebih bagi seseorang yang mempunyai posisi penting dan diamanahkan untuk memimpin umat dan bangsa ini seperti dirinya. Gus Dur sudah sampai pada makam atau derajat yang membuktikan bahwa orang-orang soleh, para syuhada, para kekasih Allah, mereka tidak mati, yang mati hanya jasadnya, tetapi ruhnya tetap hidup. Hanya kepada orang-orang yang memiliki akhlak dan kecintaan kepada para kekasih Allah inilah, mereka dapat saling berkomunikasi dan memberikan ilmu, bimbingan dan nasihat. Maka inilah yang harusnya ditiru oleh umat Islam, khususnya para pemimpinnya. Banyak kisah unik dan berkesan yang Gus Mus bagikan kepada kami sekeluarga, ketika kami berkesempatan sowan silaturahim ke dalam beliau beberapa hari kemarin di Rembang, untuk naturi beliau memberi mauidhoh pada akhir sanah di Pondok Pesantren Al-Aqobah. Kami senang sekali beliau banyak cerita, utamanya cerita beliau ketika kuliah di Al-Azhar Mesir dan kisah persahabatannya dengan Gus Dur. Kami serius menyimak kemudian sesekali tertawa bersama. Alhamdulillah, beliau tampak sehat dan sangat bersemangat membagikan pengalaman masa lalunya. Karena narasi kisahnya yang panjang, saya hanya mampu menuliskannya pada beberapa poin berikut, sesuai penuturan beliau. Gus Mus mengawali ceritanya dengan menyampaikan, bahwa barusan ada tamu dari UGM mengundang ceramah di Fakultas Kedokteran UGM. Lawang saya itu tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tidak punya ijazah baik SD, dulu disebut SR, hingga SMA. Saya bisa kuliah di Al-Azhar itu pun karena iseng-iseng mengisi formulir, kemudian diterima. Masalahnya untuk daftar ulang saya tidak punya ijazah formal karena hanya ngaji diniyah di Kerapiak. Tetapi atas selembar keterangan semacam rekomendasi yang ditulis tangan oleh Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta dan beberapa lembar kertas kosong yang ditandatangani beliau, maka saya pun diterima oleh kampus Al-Azhar tanpa melalui proses tes ujian seleksi masuk yang dikenal sangat ketat itu. Disinilah menurut Gus Mus salah satu karomah Kiai Haji Ali Maksum. Tanda tangan beliau sangat recommended dan dihargai para syaikh dan pembesar Al-Azhar. Di saat mau daftar ulang di Al-Azhar itu saya bertemu Gus Dur. Setelah tanya-tanya, Gus Dur bermaksud ikut mendaftar juga. Ketepatan fakultas yang saya ambil itu fakultas agama yang baru dibuka di Al-Azhar yang diperuntukkan khusus untuk mengkader ulama masyayikh Mesir. Hanya ada 3 orang yang dari luar Mesir yang diterima di fakultas itu, dan dari 3 orang itu hanya saya yang bertahan sampai lulus, itu pun saya mundur setahun, ujar Gus Mus. Uniknya Gus Dur hanya mendaftar saja, tidak jadi masuk kuliah karena semua mata kuliah di jurusan baru itu sudah pernah dipelajari di tingkat madrasah pesantren Indonesia sebelumnya. Sehingga tidak benar kata Gus Mus, anggapan banyak orang kalau Gus Dur drop out dari Al-Azhar, wong Gus Dur gak jadi kuliah hanya daftar saja.
Laopo kuliah, ngentek-ngenteki umur, ujar Gus Dur waktu itu. Gusmus pun terkekeh selesai menceritakan itu. Di Mesir, Gus Dur tidak belajar di lembaga formal, di samping rajin ke perpustakaan Gus Dur justru malah aktif berorganisasi khususnya di Organisasi Pelajar Islam Indonesia, sekaligus membangun jaringan atau network dengan berbagai aktivis mahasiswa dari berbagai belahan negara, yang pada perjalanan berikutnya jaringan itu banyak dimanfaatkan Gus Dur. Ketika aktif berjuang dalam pergerakan di Indonesia mewujudkan reformasi, termasuk ketika Gus Dur setelah terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Uniknya, Gus Dur itu seolah-olah mengetahui, waskito, tentang potensi masing-masing mahasiswa yang berasal dari berbagai negara tersebut. Bahwa mereka kelak berpotensi menjadi tokoh penting di negaranya masing-masing. Kisah ini mengingatkan saya, ujar Gusmus tentang ayahanda Gus Dur, Kiai Haji A. Wahid Hashim, yang mempunyai kemampuan dalam membaca potensi seseorang melalui gaya bicara, gestur dan tampilan fisiknya. Apakah orang tersebut bisa dikader atau tidak? Gus Dur itu jika merasa jengkel karena dizalimi oleh seseorang atau oknum pemerintah sering berujar, "Titenononek aku wis kuoso, tunggu jika kelak aku berkuasa." Keanehan Gus Dur yang lain, 1 bulan sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Gus Dur sudah cerita ke saya tentang firasatnya akan ada perusahaan periklanan. Gus Dur berencana, kalau sudah dapat duit banyak, ngajak beli mobil Skoun, untuk keliling dunia dan pulang. Bahkan sudah memplanning nanti kita mampir di rumahnya si A, si B yang jadi teman-teman Gus Dur saat aktif di organisasi pelajar di Mesir. Namun rencana ini gagal karena saya diperintah ayah saya harus mendampingi ibu saya yang pergi haji, cerita Gusmus begitu jelas. Herannya, ujar Gusmus, di sini kemudian ramalan Gus Dur terbukti, bahwa rekan-rekan mahasiswanya itu rata-rata memang sukses, ada yang menjadi tokoh masyarakat, menteri, presiden dan lain-lain. Pengapesan kelemahan Gus Dur itu cuma satu, yakni dengan ibu. Gus Dur paling tidak bisa menolak perintah ibu. Gusmus kemudian bercerita beberapa kisah ketaatan Gus Dur dengan ibunya. Tahun 1990-an, Gus Dur sering mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia sudah menentukan kabinetnya ketika nanti jadi presiden. Tapi banyak yang menganggap omongan Gus Dur melantur dan hanya bercanda, karena Pak Harto masih berkuasa waktu itu. Ketika Gus Dur benar-benar menjadi presiden, saya mulai mengambil jarak, karena godaan orang-orang yang berkepentingan dengan kekuasaan itu, biasanya masuknya melalui sahabat-sahabat dekatnya. Meskipun begitu, kami tetap saling merindu. Kami yang terkesima menyimak cerita Gusmus itu mencoba bertanya. Menurut Gusmus, menopo langkah dan sikap Gus Dur itu semata-mata dari kekuatan karomah yang di luar nalar itu, atau disertai dengan analisa ilmiah dan data-data empiris? Gusmus dengan tegas menjawab, berdasar kedua-duanya. Yang saya tahu semua langkah-langkah besar Gus Dur di samping berdasar analisa situasi dan data-data ilmiah, Gus Dur mesti mentasyih, konsultasi, kepada para kiai sepuh termasuk kepada yang sudah sumari, wafat, subhanallah. Ketika dalam keadaan dirawat di rumah sakit di hari-hari akhir menjelang wafat, Gus Dur berkata kepada Dr. Umar, adiknya yang merawat, saya kangen Gusmus, saya mau ke rumahnya. Tentu Dr. Umar spontan mencegah Gus Dur untuk bepergian karena memang kondisinya yang lemah. Jangan mas, biar Gusmus saja yang saya aturi pindah ke sini, ujar Dr. Umar. Gus Dur pun marah, loh saya ini yang kangen Gusmus, yang kangen yang harusnya mendatangi yang dikangeni, bukan sebaliknya, seru Gus Dur. Dr. Umar, Mbak Sinta, Bu Sinta istri Gus Dur, beserta putri-putrinya mau tak mau menuruti kemauan Gus Dur untuk bertandang ke Rembang. Di Rembang, kami mengobrol lama sampai larut malam, jika tidak diingatkan Mbak Sinta, mungkin ngobrolnya bisa lebih lama lagi, ujar Gusmus. Gus Dur pun pamit dan berujar, bahwa beliau harus ke Tebuireng karena dipanggil oleh Mbah Hashim Asy'ari. Ya Allah, tidak berselang lama, Gus Dur wafat, Allahumma yarham. Itulah pertemuan terakhir kami. Sebelum mengakhiri ceritanya, kami nekat bertanya, kinten-kinten Gus, sinten putra wayah Gus Dur yang mewarisi secara lengkap kehebatan beliau.
Dengan ketawa, Gus Mus menjawab, tanda-tanda itu ada di cucu laki-lakinya Gus Dur, yang mas kecil tapi omongannya wis medeni. Itu mantu saya Ulil yang cerita, subhanallah alhamdulillah ya Allah. Cerita Gus Mus tentang Gus Dur adalah mutiara dan teladan yang luar biasa bagi kami. Apalagi ketika pamit pulang kami sekeluarga dikasih banyak kenang-kenangan, ada sarung, baju koko, batik, sorban, dan tentu ada buku-buku beliau. Bahagia sekali rasanya dapat berkah sembarangi, alhamdulillah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan umur panjang untuk membimbing kita semua. Allah memberi maunahnya kepada kita untuk bisa meneladani dan mengikuti jejak perjuangannya.